Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang di podcast siang hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang seru dengan narasumber kita yang tak kalah keren nih. Dan pastinya masih muda guys. Nah ini kira-kira saya panggil apa nih? Abang atau mas atau kakak nih? Baik, berhubung muka saya belum terlihat tua ya, itu bisa dipanggil abang aja. Ya, jadi Bang Gufron ya. Ini Bang, senang sekali bisa berbincang dengan Abang pada kesempatan kali ini ya. Mungkin sebelum kita mulai lebih dalam nih Bang, mungkin bisa dijelasin nih tentang diri Abang. Baik, terima kasih untuk Ade Amanda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron, saya asli berasal dari Lumajang. Saya masuk Polbang Tan Malang pada tahun 2020 dan alhamdulillah selesai pendidikan pada bulan Maret 2024. Mungkin itu cukup sekilas untuk data diri saya. Baik Bang Gufron. Nah, jadi kita tahu sendiri ya teman-teman. Jadi Bang Gufron ini merupakan salah satu mahasiswa tingkat 4 yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya nih guys. Jadi keren banget ya. Dengan cepat Mas Gufron nih dikit lagi mau jadi alumni nih. Udah alumni, Oh, ini udah alumni. ya, Kebetulan itu saya dapat yudisium pertama pada sebelum hari raya Idul Fitri kemarin. Itu sudah di yudisium. Nah, jadi keren banget ya guys. Jadi langsung saja nih Bang. Saya sangat penasaran nih. Kira-kira apa sih judul dari tugas akhir Abang nih? Baik, terima kasih. Untuk judul tugas akhir yang saya ambil yaitu pengendalian kualitas produk Crispy Crunch menggunakan fishbone analysis di PT Caron Pokpan Indonesia Food Division Unit Ngoro. Nah, cukup panjang ya Bang. Lumayan. Lumayan panjang. Lumayan. Kayak perjalanan hidup Abang ya panjang. Wah, itu tidak bisa didefinisikan oleh kata-kata kalau perjalanan hidup itu. Oke teman-teman, nah jadi kan kita udah tahu nih judul dari tugas akhir dari Bang Gufron nih. Jadi saya pengen tahu nih kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang Abang bisa memilih judul ini? Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit cerita ya. Awalnya pada 2023 itu kebetulan saya berkesempatan magang di PT Caron Pokpan Indonesia Food Division Unit Ngoro, itu di bagian fooder production. Nah kebetulan pada saat saya magang itu menemukan masalah-masalah yang terjadi, terutama pada loss product. Produk yang banyak lossnya yaitu Crispy Crunch. Karena itu saya berupaya pada tahun 2024 itu saya melakukan penelitian tentang pengendalian kualitas produk Crispy Crunch itu sendiri. Itu yang melatar belakangi saya mengambil judul itu karena nantinya di tugas akhir saya akan mencantumkan saran-saran yang bisa saya sampaikan kepada perusahaan seperti itu. Nah, jadi itu ya Bang yang menjadi latar belakang Abang memilih judul tersebut. Iya benar. Nah, jadi pastinya banyak nih penonton atau mahasiswa yang penasaran kira-kira seperti apa sih metode atau alat analisis yang digunakan oleh Abang dalam tugas akhir tersebut. Baik, sesuai dengan judul yang saya ambil ya. Saya menggunakan alat analisis yang namanya fishbone. Fishbone itu adalah diagram tulang ikan yang digunakan untuk mencari permasalahan pada perusahaan. Itu. Untuk alat analisis lain yang saya gunakan itu ada 6. Yang pertama check sheet, yang kedua histogram, yang ketiga control chart, yang keempat Pareto chart, yang kelima fishbone, dan yang keenam RPN. Cukup banyak ya alat analisis yang saya gunakan. Soalnya kalau mengambil data pada suatu perusahaan itu harus beruntut gitu, dari awal sampai akhir gitu. Ya, tadi kan Abang nih udah jelasin nih banyak alat-alat yang digunakan. Tapi di sini saya masih kelihatan asing banget nih Bang, alat-alatnya kayak check sheet, histogram itu dan lain-lain itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelasin biar para penonton atau mahasiswa tuh tahu kira-kira alatnya itu seperti apa. Iya. Emang ini ya bagi mahasiswa jurusan peternakan mungkin agak asing ya, soalnya judul yang saya ambil itu kolaborasi antara jurusan peternakan dan teknik industri seperti itu. Untuk alat analisis
yang saya gunakan itu kan ada 6 tadi kan. Ada check sheet. Yang pertama check sheet. Check sheet itu adalah bagan yang saya gunakan untuk menampilkan data jenis kerusakan, mulai dari raw material yang saya gunakan itu berapa gitu sampai persentase kerusakannya. Yang kedua yaitu histogram. Setelah saya ambil data check sheet tadi, saya tampilkan pada histogram. Setelah itu di control chart. Control chart sendiri yaitu digunakan untuk mengetahui suatu proses produksi pada suatu perusahaan itu berjalan normal atau abnormal gitu. Yang keempat ya itu Pareto chart. Pareto chart itu digunakan untuk mengetahui jenis kerusakan yang paling dominan. Nah, ketika kita mengetahui jenis kerusakan yang paling dominan itu kita bisa mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Itu setelah di Pareto chart itu saya menggunakan fishbone. Fishbone itu ada 5 unsur di fishbone. Yang pertama man, yang kedua method, yang ketiga mesin, yang keempat environment atau lingkungan, dan yang kelima itu bahan gitu. Jadi cukup Bang itu alat-alat yang digunakan ya? Iya, lumayan banyak sih alat yang saya gunakan. Jadi rekan-rekan banyak banget ya. Jadi alat-alat yang digunakan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ataupun pengetahuan. Nah kan Abang tadi udah jelasin nih tentang latar belakangnya, metode atau alatnya. Nah ini kira-kira apa sih yang menjadi hasil atau kesimpulan dari tugas akhir Abang nih? Oke, dari check sheet sendiri ya. Pada PT Caron Pokpan Indonesia terutama khususnya di fooder itu saat saya melakukan penelitian itu terjadi kerusakan sebanyak 1,1 ton dalam waktu 1 bulan. Itu kalau di persentase itu cukup besar yaitu 34,3%. Nah sedangkan menurut jurnal yang saya baca perusahaan itu untung ketika loss produknya cuma 8%. Ini 34,3%. Nah, maka dari itu perlu dilakukan analisis perbaikan untuk mengurangi kecacatan produk tersebut gitu. Ya, baik. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Iya, boleh. Pada check sheet saya ada 4 unsur yang saya ambil. Ada 4 kerusakan yang saya cantumkan. Yang pertama terjatuh, yang kedua overcook, yang ketiga undercook, dan yang keempat tidak tercoating. Nah itu kerusakannya paling besar yang saya temui waktu saya melakukan penelitian yaitu terjatuh dengan berat 586 kg. Sedangkan posisi kedua itu ada overcook. Adik Amanda tahu overcook itu apa? Mungkin masih asing ya di benak saya ya. Apa itu overcook? Overcook itu adalah produk yang terlalu gosong. Jadi dia gorengnya itu terlalu lama. Itu lumayan cukup besar juga sebesar 279 kilo. Dan yang ketiga itu undercook. Tadi ada overcook ya. Sekarang ada undercook. Undercook itu definisinya kurang mateng gitu. Jadi penggorengannya kurang. Itu lumayan sekitar 218 kilo. Dan yang terakhir tidak tercoating. Tidak tercoating itu jadi raw materialnya atau bahan yang digunakan itu tidak tercampur dengan tepung tidak rata seperti itu. Tercampur rata ya. Benar. Ya. Jadi Bang Gufron ini udah jelasin nih banyak tentang tugas akhirnya. Di sini pasti dalam proses pengerjaan tugas itu pasti ada banyak tantangan nih Bang. Mungkin benar bisa sharing atau bisa dikasih tahu kepada rekan-rekan mahasiswa apa sih kira-kira yang menjadi tantangan terbesar Abang dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kira-kira bagaimana nih Bang cara atau mengatasi tantangan tersebut? Oke, terima kasih ya. Kalau dibilang tantangan ya, dalam suatu penelitian itu pasti ada masalah, ada tantangan ya. Tapi yang saya rasakan waktu saya melakukan penelitian di PT Caron Pokpan Indonesia, itu tantangan yang terbesar yaitu ini. Dalam satu bulan itu produk yang saya ambil untuk diteliti, Crispy Crunch itu sendiri, itu tidak produksi tiap hari. Nah, itu jadi saya harus menghubungi
supervisor yang di sana untuk menanyakan hari ini ada produksi atau enggak gitu. Kan pada perusahaan PT Caron Papan Indonesia itu beroperasi 24 jam kan. 24 jam. Iya, itu terbagi dari 3 shift. Jadi saya kadang kalau misal dari SPV-nya itu ya ngabarin sekarang ada produk jalan. Ya, saya jam 3 malam itu harus ke sana untuk mengambil data gitu. Mungkin itu sih apa namanya? Problem terbesar ya ketika saya melakukan penelitian. Tapi setelah saya komunikasikan kepada SPV dan saya bersemangat untuk mengambil data, itu bukan masalah berat sih. Jadi, bisa dilalui. Dapat teratasi ya, Bang. Dapat teratasi gitu. Nah, jadi rekan-rekan, Bang Gufron ini udah jelasin nih tentang hasil, tantangan, dan pastinya dalam mengerjakan tugas akhir ini kita butuh tips and trick nih, Bang. Jadi mungkin bisa di-sharing atau dibagi pengalamannya, kira-kira apa sih tips dan trik agar bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat? Iya, kalau tips and trick dari saya sendiri ya, itu siapa yang memulai lebih awal, dia yang memiliki waktu luang untuk untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi gini, waktu saya semester 6 itu saya sudah menyusun proposal tugas akhir sudah saya susun. Saya berpikir apa ya yang kira-kira akan saya ambil pada semester 7 gitu untuk menyelesaikan tugas akhir. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan case magang. Kan tadi saya magang di PT Caron Papan Indonesia kan. Di sana banyak terjadi kerusakan produk. Akhirnya saya bertekad untuk menyelesaikan case tersebut, masalah tersebut gitu. Setelah itu saya mencari referensi nih tugas akhir dari kampus-kampus lain yang berkaitan dengan judul yang saya ambil gitu. Setelah saya ngambil referensi banyak, itu saya sekitar 5 tugas akhir atau 5 skripsi dari kampus lain ya yang saya ambil untuk jadikan patokan gitu. Setelah itu yang tak kalah penting ini sih, jangan takut menghadapi dosen pembimbing, karena dosen pembimbing itu akan mengarahkan kita gitu. Kan ada kan biasanya mahasiswa yang takut ketemu dengan dosen pembimbing, takut dimarahi, takut ini. Dan juga satu, jangan males. Itu adalah musuh terbesar mahasiswa tingkat akhir ya, males itu musuh terbesar mahasiswa tingkat akhir. Mungkin itu sih. Jadi start lebih awal daripada teman-teman yang lain gitu loh. Itu yang akan memacu teman-teman semua yang akan melakukan tugas akhir untuk menyelesaikan gitu tugas akhir dengan cepat gitu. Terus selebihnya sih lebih ke semangat hidup aja. Nanti kalau udah lulus itu mau jadi apa gitu-gitu sih. Itu menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir dengan cepat gitu sih. Jadi menurut Bang Gufron nih nggak boleh malas-malasan ya. Benar sekali. Harus disiplin ya, Bang. Disiplin waktu. Dan curi start duluan. Nah, saya masih penasaran nih, Bang. Kira-kira siapa sih orang yang sangat berperan penting dalam tugas akhir Abang nih? Entah itu orang tua, pasangan atau siapa nih, Bang? Oke, yang pertama tentunya yang paling berperan penting itu orang tua ya. Karena orang tua itu menjadi salah satu motivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir itu. Saya ingat kepada orang tua saya, kalau saya malas-malesan nanti tugas akhirnya terbengkalai, itu akan bikin orang tua saya sedih gitu. Itu yang kedua pastinya dosen pembimbing ya. Itu sangat berperan ya untuk mendorong saya untuk menyelesaikan tugas akhir. Kebetulan dosen pembimbing saya itu 2 ya. Yang pertama itu Kaprodi sendiri, yang kedua itu dokter hewan yang menurut saya sih orangnya baik, humble gitu. Itu yang dua orang yang berperan penting. Dan yang terakhir Samwan itu saya tidak bisa menyebutkan di podcast kali ini. Privasi ya guys. Samwan, tapi itu sangat berperan penting ya.
Itu adalah motivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada someone yang telah membantu tugas akhir saya, sehingga saya bisa lulus, bisa menyelesaikan tugas akhir dan lulus dengan tepat waktu dan tidak sombong ya, mendapatkan IPK yang memuaskan lah. Nah, jadi nih Bang, kan Abang nih tadi udah jelasin tentang motivasi, pesan-pesan nih. Nah, sekarang saya ingin nih Bang, mungkin bisa kasih pesan-pesan buat para mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas akhir. Baik, pesan-pesan kepada mahasiswa yang akan mengerjakan tugas akhir itu kembali lagi ke tadi ya. 1, tidak boleh malas. Tidak boleh malas. 2, jadikan motivasi. Jadi harus punya satu motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir gitu. Yang ketiga, jangan takut konsultasi dengan dosen pembimbing. Itu mungkin pesan untuk mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir. Ya, makasih banyak Bang Gufron. Nah, jadi kita ini udah banyak dapat pengetahuan dan ilmu nih dari Bang Gufron sendiri dan dapat tips, pesan-pesan seperti apa dalam mengerjakan tugas akhir nih. Jadi Bang Gufron, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Abang dalam berbagi pengalaman dan tipsnya dalam mengerjakan tugas akhir. Nah, semoga bermanfaat bagi para pendengar yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir. Mungkin dari kami sekian podcast ini kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.